Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke guys, masih ngobrol-ngobrol ya tentang Bali. Dan kali ini yang akan saya obrolin adalah tentang sesuatu mungkin yang bikin bikin masyarakat yang ada di luar Bali itu memandang gimana sih Bali itu. Nah, banyak sih orang yang ada di luar Bali itu mengatakan bahwa Bali itu adalah tempat yang bebas ya, tempat yang dimana seks itu tidak tabu lagi dan pokoknya benar-benar bebas gitu. Nah, apakah memang benar demikian gitu ya? Nah, ini kalau menurut saya sih itu tergantung juga sih ya, tergantung di mana dan itu enggak semuanya ya terwakili gitu guys. Dan kalau tempat yang saya tempati gitu ya, waktu saya di Bali kan kos guys ya, dan di tempat kos itu saya pernah mengalami kejadian yang mungkin setidaknya bisa menjawab ya apa yang bisa ditanyakan atau mungkin di stereotypekan gitu ya. Nah, jadi Bali itu merupakan tempat yang dimana seks itu bebas banget gitu ya dilakukan di sini. Dan kalau menurut saya sih itu tergantung dari masing-masing individu itu sendiri ya. Kalau menurut saya sih di Bali juga ada orang yang yang agamanya juga bagus gitu ya, dan ya nggak terlalu terpengaruh ya dengan hal-hal yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang bebas banget gitu ya. Dan kebetulan ini saya waktu kos di Bali ya, saya pernah gitu guys ya, kos di tempat yang sebenarnya sih saya nggak pernah kos di tempat yang maksud saya itu khusus untuk laki-laki saja atau perempuan saja gitu ya. Nah, kalau di awal-awal kos dulu gitu ya, kosnya itu mungkin gitu ya memproklamirkan dirinya itu sebagai kos cowok ya, tapi kemudian cewek juga bisa masuk ya, tapi itu pun juga ada ini sih karena ada keluarganya ya yang kos di situ. Dan waktu itu ketika saya kos itu ada yang ini guys, ada cewek gitu ya guys ya yang kos. Kemudian saya pikir kosnya itu sendirian guys, ternyata barengan sama cowok, dan cowoknya itu bukan suaminya gitu ya. Dan satunya itu adalah yang cewek itu kerja sementara yang cowoknya itu masih kuliah, jadi kayak gitu guys. Dan itu ada saudaranya yang kos juga di situ, dan itu kayaknya nggak terlalu dipikirkan ya. Dan saya sendiri sih ketika kos di situ barengan sama orang yang tidur barengan gitu ya, sama ini orang yang bukan suami istri gitu ya. Itu kalau saya sendiri sih itu udah urusannya masing-masing guys ya. Jadi saya tidak menjudge, karena saya pikir bahwa dia sudah dewasa dan dia sudah bisa memikirkan gimana dia itu benar atau enggaknya, dosa atau enggaknya itu udah urusan dia gitu ya. Terus kemudian untuk ibu kos saya gitu ya tapi saya nggak sebutin lokasinya ada di mana. Nah, tapi ibu kos saya itu waktu itu ya saya juga nggak nyebutin nama ya. Itu orang Bali guys ya, yang kebetulan dia itu kesepian guys ya. Dan kesepiannya itu karena dari penuturannya sendiri dia cerita kalau ke saya gitu ya, kalau suaminya itu impoten gitu guys ya. Jadi nggak bisa melakukan tugasnya dengan baik kepada istrinya. Sementara si suami itu kerja di di suatu tempat gitu ya, kayak tempat untuk peristirahatan yang dimiliki oleh sebuah instansi tertentu. Terus kemudian ya si bapaknya itu kemudian jadi satpam di sana, dan dia
jarang pulang gitu guys. Dan ya akhirnya saya saya bisa menyimpulkan bahwa si ibu ini ibu kos saya itu memang kesepian guys ya. Dan kemudian ya si ibu ini kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar pikiran saya. Ternyata dia tidur sama sama bapak-bapak yang kos, kebetulan sama ya kosnya dengan saya gitu guys. Kemudian bukan tidur sama saya ya, tidur sekamar sama saya, enggak gitu, kos di tempat yang lainnya, cuman di kompleks yang sama gitu. Dan dia akhirnya menjalin suatu hubungan gitu guys ya. Dan itu pertama kali sih awal-awalnya itu ya dilakukan sembunyi-sembunyi, dan kemudian lambat laun dilakukan secara terang-terangan gitu guys. Jadi masuk kamar itu udah biasa gitu. Dan itu yang dilakukan di kamar ini bapak itu gitu guys, ibu kosnya yang masuk gitu guys. Terus kemudian pas saya ini guys, saya dulu kan saya agak usil gitu guys ya, saya interogasi ibu kos saya gitu, Bu kok bisa sih ini bisa masuk ke situ melakukan sesuatu yang berdosa gitu guys ya. Saya ngomong kayak gitu. Dan si ibu ngomong gitu ya, pertama kali si ibu ngomong katanya dia itu khilaf gitu ya guys ya. Dan kemudian dia nggak habis pikir melakukan hal yang kayak gitu, tapi ternyata dilakukan bolak-balik gitu guys. Dan ya udah akhirnya saya juga berpikir bahwa itu udah urusan masing-masing, dan saya nggak bisa membuat suatu keputusan atau membuat aturan bahwa ke ibu kos saya gitu ya. Karena itu dia sudah dewasa, dia sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah gitu guys ya. Dan sepertinya sih si ibu kos saya ini dulu pernah pernah mengidap ya kayak stres gitu guys ya. Jadi ya mungkin bukan dimaklumi ya kalau menurut saya sih, itu karena dari masa lalunya gitu mungkin yang bisa bikin pikirannya jadi agak-agak kurang gitu. Ya tapi untungnya nggak menular ke anak-anak kos yang lainnya. Cuman ada sih yang ada juga yang pernah melakukan kayak gitu ya. Tapi ya itu udah menurut saya sih udah urusannya masing-masing guys ya. Dan seperti yang Anda tahu bahwa sebenarnya hal yang kayak gini nggak hanya terjadi di Bali saja, tapi juga terjadi di tempat yang lainnya yang mungkin notabene itu ya bukan tempat yang bebas, itu ada aja. Bahkan kalau lihat di TV-TV ya banyak sih orang yang melakukan tindak kriminalitas yang ya gara-gara perselingkuhan kayak gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu udah urusannya masing-masing. Dan ya sering sih kejadian yang ada ibu-ibu yang berhubungan dengan seorang pria karena prianya itu ganteng kayak gitu ya. Dan si suami ini nggak bisa mencukupi kebutuhan batinnya ya. Jadi seperti itu guys ya. Nah kalau di tempat kos teman saya waktu itu di Jimbaran itu beda lagi guys ya. Dan di situ ternyata yang kos di situ ternyata juga ada mbak-mbak PSK gitu guys ya. Jadi kan si mbaknya ini ya salah satu yang punya TV gitu guys ya di kos-kosan. Jadi anak-anak yang kos yang lainnya itu nggak ada TV-nya gitu, numpang nonton di situ ya. Terus kemudian ya dengan dengan begitu santainya gitu si mbak ini kadang-kadang ya tiba-tiba ganti baju gitu ya guys ya. Dan ya udah habis itu dia pergi lagi gitu ya. Dan dia mempersilahkan anak-anak yang lainnya itu untuk tetap nonton di situ. Nah jadi yang lainnya itu agak-agak gimana gitu ya guys, agak-agak nggak enak gitu ya. Dan di kos yang lainnya juga sebenarnya sih ada sih anak-anak yang
kejadian yang anak kuliah gitu ya, yang melakukan ini ya, hubungan dengan anak kuliahan yang lainnya, itu juga ada yang terjadi. Tapi juga ada juga guys yang ini ya, anak-anak kuliahan yang alim, yang dia itu ya jauh dari yang kayak gitu guys ya, meskipun lingkungannya itu ya tidak memungkinkan gitu ya guys ya. Tapi ada juga yang lingkungannya itu baik ya. Di Bali juga ada sih orang-orang yang religius gitu dari sisi agama. Jadi itu juga bisa mengingatkan kita. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sekali lagi makasih banget ya buat yang udah nonton, terus kemudian yang udah ngasih dukungannya di channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.